Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Gustina Yati MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis serial 1 dan kepada seluruh teman-teman yang berbahagia. Kami izinkanlah dari kelompok B3 untuk mempresentasikan materi lanjutan daripada mata kuliah ini mengenai barisan divergen sejati. Sebelum itu, izinkanlah untuk memperkenalkan daripada kelompok kami B3, yaitu ada saya sendiri, Najib Sandika, yang kedua ada Dimas Aditya Isnanda, yang ketiga ada Kevin Septian Chandra, yang keempat ada Naila Nabiha Konita, dan yang kelima ada Muhammad Misbah Effendi. Oke, next. Tentu saja pada presentasi kali ini, kami mengambil referensi dari buku utama mata kuliah ini, yaitu dari buku Bartel, Robert J. and Donald R. Sherber mengenai Introduction to Real Analysis. Oke, next. Ya, pada makalah ini akan jelaskan subbab 3.6 buku Bartel, mulai dari definisi 3.6.1 sampai dengan teorema 3.6.3. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita sedikit memaparkan landasan teori daripada presentasi kami kali ini. Yang pertama itu ada the Archimedean property. Salah satu akibat dari sifat supremum adalah bahwa himpunan bilangan asli n tidak terbatas di atas dalam bilangan real. Hal ini berarti bahwa bila diberikan sebarang bilangan real x, terdapat bilangan asli, yaitu bergantung pada x, sedemikian sehingga x kurang dari n. Oke, untuk selanjutnya teorema 2.4.3 mengenai sifat Archimedes yang berbunyi jika x elemen bilangan real, maka terdapat nx elemen bilangan asli, sedemikian sehingga x kurang dari nx. Kemudian ada example 2.1.13 tentang ketaksamaan Bernoulli. Bunyinya jika x lebih besar daripada min 1, maka 1 plus x dipangkatkan n itu lebih besar sama dengan daripada 1 ditambah n dikali x untuk setiap n elemen bilangan asli. Kemudian ada teorema 3.3.2 tentang konvergensi monoton. Barisan bilangan real monoton adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Lebih jauh, yang A, jika x didefinisikan sebagai barisan xn, yaitu barisan naik yang terbatas, maka limit barisan xn sama dengan supremum daripada barisan xn di mana n elemen bilangan asli. Supremum yang apa? B, supremum supremum xn, Bu. Tadi kamu bacanya apa? Barisan. Iya, maksudnya xn ya, Bu. Ya, supremum xn itu maksudnya apa? Kurung kerawal itu mendefinisikan apa sih? Interval ya, Bu. Himpunan. Kerawal. Himpunan. Berarti ulang lagi. Oke, yang A itu jika x adalah barisan xn, yaitu barisan naik yang terbatas, maka limit barisan xn sama dengan supremum daripada himpunan xn, di mana n elemen bilangan asli. Dan yang B, jika Y... Bilangan asli aja dibacanya, jangan n elemen bilangan asli. Kalau pakai elemen harus n elemen himpunan bilangan asli. Kalau kamu bilang n elemen bilangan asli itu salah, karena bilangan itu bukan himpunan. Ya baik, Bu. Diulang ya. Oke, diulang. Yang A itu jika x sama dengan barisan xn, yaitu barisan naik yang terbatas, maka limit barisan xn sama dengan supremum himpunan xn, di mana n elemen himpunan bilangan asli. Dan yang B, jika Y sama dengan barisan YN, yaitu barisan turun yang terbatas, maka limit barisan YN sama dengan infimum infimum dari himpunan YN, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Oke, selanjutnya ada pembahasan pada... Silakan.
Kita masuk ke pembahasan barisan divergen sejati. Untuk tujuan tertentu, lebih mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan suatu barisan bilangan real barisan Xn yang menuju ke plus minus tak hingga. Di sini ada definisi 3.6.1. Misalkan barisan Xn adalah barisan bilangan real. Nah, poin yang pertama, barisan Xn menuju plus tak hingga atau dapat ditulis limit barisan Xn sama dengan plus tak hingga jika untuk setiap alfa elemen R terdapat K alfa elemen N. Sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka Xn lebih besar dari alfa. Poin yang kedua, barisan Xn menuju minus tak hingga atau dapat ditulis limit barisan Xn sama dengan minus tak hingga jika untuk setiap beta elemen R terdapat K beta elemen N, sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K beta, maka Sn lebih kecil dari beta. Kita katakan bahwa barisan Xn ini adalah barisan divergen sejati jika limit barisan Xn sama dengan plus tak hingga atau limit barisan Xn sama dengan minus tak hingga. Selanjutnya sampel kepada Dimas. Oke, masuk ke example 3.6.2. Yang pertama ada limit N sama dengan positif tak hingga. Kita akan membuktikan sini kalau limit N itu positif tak hingga. Pembuktiannya yang pertama, kita ambil alfa elemen bilangan real berdasarkan teorema 2 atau Ambil sebarang ya, jangan lupa ambil sebarang alfa elemen R. Oh ya. Yang pertama kita ambil sembarang alfa elemen R berdasarkan teorema 2 atau sifat Archimedes terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga K alfa itu lebih dari alfa. Nah, jadi jika N itu lebih besar sama dengan K alfa, maka N itu lebih besar dari alfa. Berdasarkan definisi 3.6.1, limit N sama dengan positif tak hingga itu terbukti. Yang example kedua, limit N kuadrat sama dengan positif tak hingga. Di sini kita akan membuktikan bahwa limit N kuadrat itu sama dengan positif tak hingga. Yaitu pembuktian yang pertama, ambil sembarang alfa elemen bilangan real berdasarkan teorema 2 atau sifat Archimedes terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga K alfa itu lebih besar daripada alfa. Nah, jadi jika N itu lebih besar sama dengan K alfa, maka N kuadrat lebih besar daripada N lebih besar daripada alfa. Berdasarkan definisi 3.6.1, limit N kuadrat itu sama dengan positif tak hingga terbukti. Contoh yang selanjutnya, kita memilih jika C lebih besar daripada 1, maka limit C pangkat N sama dengan positif tak hingga. Nah, premisnya, tadi misalkan C itu lebih besar daripada 1. Kita akan membuktikan apa teman-teman kalau premisnya C lebih besar daripada 1. Ditunjuk aja temennya kalau nggak ada yang segera inisiatif. Ya, teman-teman mungkin ada yang bisa. Akan dibuktikannya limit C pangkat N sama dengan plus hingga. Oke, terima kasih Haikal. Iya benar, kita akan membuktikan kalau limit C pangkat N itu sama dengan positif tak hingga. Pembuktiannya yang pertama, tadi karena C-nya itu lebih besar daripada 1, kita misalkan C itu sama dengan 1 ditambah B. Di mana B itu lebih besar dari 0. Lalu, ambil sembarang A elemen bilangan real, misalkan K alfa itu suatu bilangan asli, demikian sehingga K alfa itu lebih besar dari alfa per B. Lalu, jika N itu lebih besar sama dengan K alfa, maka berdasarkan example 3.3.2113
tentang ketaksamaan Bernoulli akan diperoleh kalau C pangkat N itu sama dengan 1 ditambah B di pangkat N lebih besar sama dengan 1 ditambah N dikali B lebih besar sama dengan dari 1 ditambah K alfa dikali B lebih besar dari 1 ditambah alfa per B dikali B sama dengan 1 ditambah alfa, alfanya lebih dari alfa. Berdasarkan definisi 3.6.1, terbukti bahwa limit C pangkat N itu sama dengan positif tak hingga. Nah, selanjutnya masuk ke teorema 3.6.3. Pada Naila dipersilakan. Iya, terima kasih Dimas. Jadi di teorema 3.6.3 ini, suatu barisan bilangan real monoton adalah divergen sejati jika dan hanya jika barisan tersebut tak terbatas. Lebih jauh, A, jika barisan Xn suatu barisan naik tak terbatas, maka limit barisan Xn sama dengan plus tak hingga, dan B, jika barisan Xn suatu barisan turun tak terbatas, maka limit barisan Xn sama dengan min tak hingga. Nah, untuk pembuktiannya, ini kan tadi teoremanya berbunyi jika dan hanya jika ya teman-teman. Nah, kita buktiinnya perlu dua arah, berarti kita buktiin dulu nih dari kiri ke kanan. Kira-kira ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Sebelum ke arah kiri dan kanan, kamu tulis dulu premis umum dan tujuan umumnya apa? Oh iya, Bu. Premis umumnya barisan bilangan, Turunin dulu layarnya. Premis umum artinya premis untuk kedua arah, tujuan umum artinya tujuan teorema secara keseluruhan. Mundurin dulu layarnya ke isi teoremanya. Coba dibacakan premis umumnya apa dan tujuan umumnya apa. ya, Bu. Premis umumnya ini misalkan barisan Xn adalah barisan bilangan real monoton dan tujuan utamanya ini barisan X. Jadi kan premis terus akan dibuktikan. Ya, akan dibuktikan barisan Xn divergen sejati jika dan hanya jika barisan tersebut tak terbatas. Lebih jauh? Lebih jauh jika barisan Xn suatu barisan naik tak terbatas, maka limit barisan Xn sama dengan plus tak hingga, dan B, jika barisan Xn suatu barisan turun tak terbatas, maka limit barisan Xn sama dengan minus tak hingga. Jangan pindah layar dulu, silakan tunjuk salah satu temannya untuk menyatakan apa premis arah kiri kanan dan tujuan dari arah kiri kanan. Ditunjuk aja, Bu. Ya, ditunjuk aja kalau nggak ada yang inisiatif. Alfi mungkin boleh. Alfi ya. Premisnya ya? Iya. Misalkan barisan Xn bilangan real monoton dan divergen sejati jika dan hanya jika barisan tersebut tak terbatas. Bener nggak itu? Premis arah kiri kanan bener nggak yang dibacakan temannya barusan? Iya, Bu. Misalkan barisan Xn suatu barisan. Masa benar itu premisnya kayak gitu? Apa seharusnya premis dari arah kiri ke kanan? Misalkan barisan Xn suatu barisan bilangan real monoton dan divergen sejati. Yang akan dibuktikan? Yang akan dibuktikan barisan Xn tak terbatas.
Lanjutin. Nah, terus selanjutnya untuk pembuktiannya, kita dengan menggunakan kontradiksi, kita andaikan barisan XN terbatas, maka berdasarkan teorema 3.3.2 tentang konvergensi monoton, maka kita dapatkan barisan XN ini konvergen. Nah, hal ini kontradiksi ya teman-teman sama pernyataan premisnya kalau barisan XN ini divergen, maka haruslah barisan XN ini divergen. Salah dong, haruslah apa? Yang kamu andaikan tadi? Iya, maka haruslah barisan XN tak terbatas. Oke. Nah, terus selanjutnya dari kanan ke kiri untuk premisnya ada yang bisa bantu. Misalkan barisan XN monoton dan tak terbatas. Iya, benar banget, Anissa. Terima kasih. Premisnya misalkan barisan XN monoton dan tak terbatas. Nah, terus untuk yang akan dibuktikannya, kira-kira ada yang bisa bantu lagi nggak ya, teman-teman? Akan dibuktikan barisan XN divergen sejati. Iya, makasih. Benar ya teman-teman, yang akan dibuktikan ini barisan XN divergen sejati. Untuk pembuktiannya, kita memandang pada dua kondisi berikut ini. Yaitu yang pertama, misalkan barisan XN ini suatu barisan naik tak terbatas, dan yang kedua, misalkan barisan XN suatu barisan turun tak terbatas. Nah, kita perlu buktiin ya teman-teman. Yang pertama, yang A dulu. Nah, tadi kan premisnya apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Misalkan XN suatu barisan naik tidak terbatas. Ya, benar banget. Terima kasih, Alfi. Nah, terus selanjutnya untuk yang akan dibuktikan, apa nih, teman-teman? Limit barisan XN sama dengan positif tak hingga. Ya, terima kasih, Nurul. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya, karena barisan XN suatu barisan naik tak terbatas, maka untuk sembarang alfa elemen himpunan bilangan real terdapat n alfa elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan n alfa berlaku alfa lebih kecil dari xn alfa. Nah, selanjutnya karena kita tahu tadi di premis awalnya itu barisan xn monoton naik, maka untuk setiap n lebih besar dari n alfa berlaku xn lebih besar dari sama dengan xn alfa lebih besar dari alfa. Nah, dari situ kita dapat xn lebih besar dari alfa. Nah, karena alfa elemen himpunan bilangan real itu sebarang dan berdasarkan definisi 3.6.1, maka kita dapatkan limit barisan xn ini sama dengan plus tak hingga. Nah, terus selanjutnya untuk yang B, ada yang bisa bantu lagi premisnya apa? Misalkan XN suatu barisan turun tak terbatas. Ya, benar banget. Terima kasih. Jadi premisnya misalkan barisan XN suatu barisan turun tak terbatas. Nah, yang akan dibuktikannya apa nih teman-teman? Yang akan dibuktikannya limit dari barisan XN sama dengan min tak hingga. Ya, benar banget. Akan dibuktikan limit barisan XN sama dengan min tak hingga. Nah, untuk pembuktiannya, karena barisan XN suatu barisan tak terbatas, maka untuk sebarang beta elemen himpunan bilangan real terdapat n beta elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan n beta berlaku beta lebih besar xn beta. Nah, karena barisan xn ini monoton turun, maka untuk setiap n lebih besar daripada n beta berlaku xn lebih kecil dari sama dengan xnb, lebih kecil xn beta lebih kecil dari beta. Nah, jadi dari sini kita dapatkan xn lebih kecil dari beta. Nah, karena betanya itu elemen
himpunan bilangan real sebarang, maka dan berdasarkan definisi 3.6.1, maka kita dapatkan limit barisan XN ini sama dengan min tahingga. Jadi terbukti kalau XN bilang terbukti kalau XN barisan XN monoton dan tak terbatas, maka barisan XN itu divergen sejati. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Untuk kepada Kevin, saya persilahkan. Oke, terima kasih Naila. Selanjutnya itu ada latihan soal. Kita ngambil dari latihan 3.6 nomor 1. Show that if xn barisan xn is an unbounded sequence, that there exists a properly divergent subsequence. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa nih? Premisnya, misalkan barisan XN adalah barisan yang tak terbatas. Ya, benar banget. Terima kasih Apinda. Nah, premisnya itu misalkan barisan XN adalah barisan yang... Nah, yang akan dibuktikannya ada yang tahu nggak nih? Yang akan dibuktikannya barisan XN memiliki subbarisan XNK yang divergen sejati. Ya, benar banget, Eva. Terima kasih. Nah, yang akan kita buktikan itu barisan XN memiliki subbarisan XNK yang divergen sejati. Nah, pembuktiannya itu untuk membuktikan pernyataan ini kita memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama barisan XN tak terbatas di atas, dan yang kedua barisan XN tak terbatas di bawah. Nah, yang pertama kita membuktikan yang barisan XN tak terbatas di atas. Karena barisan XN tak terbatas di atas, maka terdapat N1 elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga XN1 kurang dari lebih besar dari 1. Nah, kemudian kita pilih nih, N2-nya lebih besar dari N1, maka terdapat N2 elemen bilangan asli sedemikian hingga XN2 lebih besar dari 2. Nah, demikian seterusnya. Kita pilih N1 kurang dari N2, kurang dari seterusnya sampai kurang dari NK, maka terdapat NK elemen dari bilangan asli, sedemikian hingga XNK lebih besar dari K. Nah, hal ini berarti bahwa barisan XNK adalah subbarisan yang naik dan tak terbatas. Nah, berdasarkan teorema 3.6.3 yang A, maka barisan XNK adalah subbarisan dari divergen sejati. Oke, jangan dilanjut dulu. Kalau kalian milihnya kayak nulisnya kayak gitu, misalkan XN1 besar dari 1, XN2 besar dari 2, XN3 besar dari 3, terus kalau saya pilih XN1 itu 3, XN2, saya pilih XN1 itu 4, XN2 itu 3, terus XN3 itu saya pilih 4, itu monoton naik nggak dia? Enggak, Bu. Enggak. Ini ya contohnya kalau kayak gini ya, misalkan ini saya ambil, ini kan yang penting kalian nulisnya kan besar dari 1, saya pilih ini 4. Terus ini kalian bilang cuman yang penting dia besar dari 2, ya udah saya pilih ini 3. Terus ketika si XN3 dia yang penting kan syaratnya dia kalian menurut pola kalian ini berarti kan dia lebih besar dari 3. Ya udah saya pilih aja ini 4. Monoton naik nggak ini barisannya? Enggak, Bu. Enggak, berarti dia menjamin monoton naik. Si XN1 dipilihnya gimana seharusnya? Lebih besar dari apa? Dia monoton naik itu kalau apa sih? Ini kalau kayak gini, ini nggak pasti ya dia monoton naik, karena ya suka-suka kita aja kayak ini ya. Paling nggak yang saya ambil yang 3 unsur pertama aja kayak gini udah kacau. Ini nggak monoton naik, mau sisanya monoton naik, tetap aja keseluruhan dia tidak monoton naik.
Karena 3 suku yang awal tidak monoton naik. Monoton naik itu kalau apa sih? Kalau si XN1 nilainya gimana? Harus kurang dari atau sama dengan XN2 kan? Iya, Bu. Dan si XN2 juga harus kurang dari sama dengan XN3. dan begitu seterusnya kan? XNK dan kurang dari. Nah, biar ini menjamin berarti si XN2 kalian pilih dia lebih besar dari apa? Kalau kalian pilih besar dari 2 dia tidak aman. Saya ambil aja XN1 4 terus X2-nya saya ambil 3. Ya udah, kayak gini kan? Ini udah nggak 2 suku pertama aja udah nggak naik ini. Berarti ini lebih besar dari apa diambilnya? XN1 ya, Bu? Iya, harus diambil lebih besar dari XN1. Jadi ketika si XNK diambil lebih besar dari apa? Yang ini. XNK-1. XNK min 1. Jadi kayak gitu ya, diperbaiki. Oke, boleh lanjut ke yang berikutnya. Berarti yang berikutnya, kalau kalian nulisnya masih 1 min 2, berarti harus diperbaiki. Nah, yang selanjutnya itu barisan XN tak terbatas di bawah. Nah, karena XN tak terbatas di bawah, maka terdapat N1 elemen dari bilangan asli sedemikian hingga XN kurang dari min 1. Nah, kemudian kita pilih N2 lebih besar dari N1, maka terdapat N2 elemen dari bilangan asli sedemikian hingga XN kuadrat XN2 lebih kecil dari XN1. Lanjut. Nah, demikian seterusnya kita pilih N1 kurang dari N2, seterusnya sampai kurang dari NK, maka terdapat NK elemen dari bilangan asli sedemikian hingga XNK kurang dari. Bilangnya jangan elemen bilangan asli, NK bilangan asli. Oh iya baik Bu. Oke, terdapat NK bilangan asli sedemikian sehingga XNK kurang dari XN minus XN1. Kan? XN berapa? Nah, XNK kurang dari? XNK kurang dari XN. Sebelum NK ini ada apa sih? Di sini ada apa sebelum? NK itu akan lebih besar dari apa? Nah, kalau kayak gitu sama yang tidak doang. Sumpah gue pernah di Alfi sama pot gue berlima, berarti berlima ambil gue nangis banget. Paham. Lucu banget itu anak itu. Lucu aja gitu. Udah itu rambutnya potongannya gitu. Iya. Jadi kartun-kartun beneran, berarti kartun visualisasinya. Lanjutin, siapa tadi nih yang presentasi? Iya Bu. Di sebelum NK itu ada N. Terus ada N? Ada N berapa? N3 Bu. Kan setelah N1 ada N2. N plus 1. Kenapa N plus 1? Yang saya tanya itu adalah sebelum NK. Ini kan N1 kecil dari N2. Terus ini di sini ada NK. Sebelumnya NK ada apa? NK min 1 Ibu.
Nah, berarti kan sekarang kita urut XN-nya. Kalau dia barisan turun, berarti kalau XN1 jadinya apa? Dibandingkan XN2. Tandanya apa? Besar, kecil? Kalau dia barisan turun? Lebih besar, Bu. Lebih besar dari sama dengan. Berarti di sini X berapa posisinya? Indeksnya apa di sini? Kan ini indeks XN, ini indeks N2. Di sini indeksnya apa? XNK. Berapa ini indeksnya? XNK plus 1, min 1. Plus 1, min 1. Dan nilainya harus lebih besar dari sama dengan XNK. dan si XNK itu kan lebih besar sama dengan setelah NK ada apa? NK plus 1. Ini terus gitu ya, masih besar sama dengan. Berarti ini apa seharusnya yang ini? Yang mana? Berarti kurang dari XNK plus 1. Yakin? XNK minus 1. Oke. Coba kamu ulang dari awal lagi jelasinnya. Oke, yang kedua itu barisan XN tak terbatas yang di bawah. Nah, karena barisan XN tak terbatas di bawah, maka terdapat N1 elemen bilangan asli sedemikian hingga XN1 kurang dari minus 1. Nah, kemudian kita pilih nih, N2 lebih besar dari N1, maka terdapat N2 elemen bilangan asli. Nah, sedemikian hingga XN kurang dari XN1. Nah, demikian seterusnya nih, kita pilih N1 kurang dari N2, kurang dari N1 kurang dari NK. Nah, maka kita dapat nih, terdapat NK elemen bilangan asli sedemikian hingga XNK kurang dari XNK min 1. Nah, hal ini berarti bahwa barisan XNK itu adalah subbarisan yang turun dan tak terbatas. Nah, berdasarkan teorema 3.6.3 yang bagian B, maka barisan XNK adalah subbarisan divergen sejati. Nah, selanjutnya itu, berarti jadi terbukti nih, jika barisan XN adalah suatu barisan yang terbatas, dan maka terdapat subbarisan yang divergen sejati. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Najib. Silakan. Oke, terima Kevin. Selanjutnya kita ke soal latihan 3.6 nomor 2. Nah, soalnya itu berikan contoh tentang barisan divergen sejati XN dan YN dengan YN itu tidak sama dengan 0 untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli sedemikian sehingga yang A itu barisan XN per YN konvergen dan yang B barisan XN per YN itu divergen sejati. Oke, yang pertama kita buktikan A dulu teman-teman ya. Pertama kita tentukan premisnya dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak premisnya apa? Premisnya, misalkan barisan XN dan YN, barisan divergen sejati dengan barisan YN tidak sama dengan 0 untuk setiap N elemen N. Oke, terima kasih Afenda. Selanjutnya yang akan dibuktikan nih. Yang untuk yang A-nya apa teman-teman? Kalau premisnya kayak gitu, itu kan soalnya akan dicari ya. Coba balik ke soalnya. Kan berikan contoh, berarti kamu langsung aja premisnya
kalau mau pakai premis, berarti kamu langsung definisikan xn-nya apa dan yn-nya apa. Baru akan dibuktikan bahwa barisan xn per yn-nya itu konvergen. Tapi kalau mau ikut soal, langsung saja akan dicari barisan xn dan yn yang divergen sejati dengan yn tidak sama dengan 0 untuk setiap n elemen n. Sedemikian sehingga barisan xn per yn itu konvergen untuk yang A. Berarti langsung A yang akan dicari aja ya, Bu? Ya, tapi kalau mau pakai premis kayak gitu boleh, tapi langsung definisikan. Misalkan xn sama dengan dan yn sama dengan, kayak gitu. Ya, untuk misalkan xn dan barisan xn dan yn itu ke pembuktiannya, Bu, di bawah sudah ada. Kalau mau nulis kayak gini, langsung ditulis ini. Kan kamu pakai polanya pembuktian, ya udah berarti langsung ditulis. Xn-nya kamu definisikan sebagai apa? Barisan xn-nya barisan akar n. Terus? Dan barisan yn itu barisan n. Sorry. Berarti yang terus akan dibuktikan? Barisan xn per yn itu konvergen. Enggak, kamu harus buktikan dulu xn itu divergen, yn divergen, dan si xn per yn itu konvergen. Seharusnya itu. Coba yang akan dibuktikan kamu nulis apa? Nah, ini seharusnya akan dibuktikan itu adalah xn dan yn divergen, dan xn per yn konvergen. Nah, tinggal yang si y-nya n itu kan sudah dibuktikan ya. Kamu tinggal buktikan yang akar n aja bahwa dia divergen. Coba next ke pembuktian. Nah, coba karenanya jangan muncul dulu. Berdasarkan contoh berapa tadi yang sudah dibuktikan? Contoh 3.6.2 yang A. 3.2 berapa? 362, Bu. 362. Telah dibuktikan bahwa barisan n itu divergen sejati. Bahwa si yang tadi barisan ini divergen sejati. Nah, sekarang kamu buktikan dulu. Yang akar n sudah ada belum contohnya? Belum, Bu. Belum, berarti harus dibuktikan. Berikutnya akan kamu buktikan bahwa barisan akar n itu divergen sejati. Ini saya tulis ini A, ini poin ke B. Caranya gimana? Apa artinya barisan akar n itu divergen sejati menurut definisi? Menurut definisi baca definisi barisan xn divergen sejati. Barisan xn menuju positif tak hingga itu, atau dapat tulis limit barisan xn itu positif tak hingga jika untuk setiap alfa himpunan bilangan real terdapat k alfa elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga jika n lebih besar daripada sama dengan k alfa, maka xn itu lebih besar daripada alfa, Bu. Nah, berarti ini si akar n ini kamu klaim kemana? Konvergennya ke positif tak hingga atau ke negatif tak hingga? Positif tak hingga, Bu. Sudah, berarti langsung ke sini. Divergen sejatinya langsung saya ganti dengan si limitnya belum. Oke, sorry.
Ini divergen sejati ya, artinya apa itu? Apa artinya menurut definisi? Apa yang harus dilakukan? Yaitu untuk setiap alfa elemen R ada apa? Setiap alfa elemen bilangan R terdapat K alfa elemen N, Bu. Demikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka Xn lebih besar daripada alfa. Oke, ini baru menerjemahkan tujuan pembuktian. Sekarang bukti formal buktinya. Itu gimana? Pembuktiannya sebenarnya ada di contoh soal juga, Bu, untuk pembuktian akar N ini. Kan tadi saya tanya, sudah dibuktikan atau belum? Soalnya di mana? Sekalian sudah ngerjakan? Iya, di contoh soal selanjutnya, Bu. Ini ada. Berarti kalian ya udah, berarti kalian merujuk ke contoh 36 nomor 4 ya? Iya. Nih, berarti ini nanti lihat apa ini, exercise latihan 36 nomor 4. Nomor 4. Oke, terus yang karena ya udah, berarti yang sekarang lanjut yang ke C yang tadi. Waktu yang ke C itu akan dibuktikan bahwa barisan XN per YN itu konvergen. Silakan dilanjutkan. Jadi nanti nulisnya kayak gini ya, misalkan XN sama dengan itu, si YN sama XN tadi apa? XN sama dengan akar N, YN sama dengan barisan N. Kemudian ini bukan divergen sejati ini. Kan YN-nya tidak sama dengan 0, ya udah berarti udah langsung aja, kan udah otomatis tuh. Berarti yang akan kalian buktikan pertama adalah buktikan bahwa si XN-nya divergen sejati, kemudian si YN-nya divergen sejati, kemudian buktikan bahwa si barisan XN per YN itu adalah konvergen. Nah, yang bagian si XN-nya konvergen, berarti yang si ini tadi Y ya, berarti yang bagian si YN-nya konvergen sejati merujuk ke contoh 36. Kemudian yang bukti bahwa si akar N atau si XN itu divergen sejati, itu merujuk ke latihan soal 36 nomor 4. Nah, sekarang kalian buktikan yang barisan XN per YN-nya itu divergen. Oke. Setelah kita misalkan barisan XN dan YN itu barisan diferensial sejati ya, di mana barisan XN itu barisan akar N dan barisan YN itu adalah barisan N. Oke, next. Ya. Barisan XN dan barisan YN adalah diferensial sejati karena kedua barisan tersebut tidak terbatas ya. Kemudian perhatikan bahwa XN per YN itu sama dengan akar N per N. Itu sama dengan 1 per akar N. Sama dengan 0. Nah, ya, karena N menuju tak hingga, maka berdasarkan example 3.3.a yang bagian A, diketahui bahwa limit daripada barisan 1 per akar N itu sama dengan 0. Ya, dengan demikian, berdasarkan teorema 3.3.2 tentang konvergensi monoton, maka didapat barisan XN per YN adalah barisan konvergen. Mundur lagi. Contoh 3.3.a itu bilang apa? Contohnya dalam ini, Bu. Limit barisan 1 per akar N sama dengan 0. Bentar, saya cek dulu. Itu kok XN per YN-nya 1 per akar N sama dengan 0 sih nulisnya? 1 per sama dengan 0 ini itu nggak ada
Coret aja. Itu cuma stop sampai 1 per akar N. Oh iya, Bu. Terus karena N menuju tahingganya nggak usah. Langsung aja ini. Bentar, saya coret-coret. Ini nggak ada. Terus ini masih di definisi di bab limit ya, yang awal-awal ya. Iya, Bu. Udah gitu aja nulisnya. Oke, ini berdasarkan ini. Jadi kesimpulannya apa? Udah nulis dulu. Jadi kesimpulannya apa ini? Maka next-nya apa ini? Coba next, Miss. Oke, ya udah gitu aja nulisnya. Coba diulang lagi ya dari awal. Oke, diulang dari awal teman-teman ya. Untuk yang pertama kan premisnya kita ini agak ralat ya. Karena kita menggunakan konsep seperti pembuktian, maka kita dari premis itu kita misalkan ya barisan XN dan YN-nya itu terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan bahwa barisan XN itu adalah barisan akar N dan barisan YN adalah barisan N, itu barisan divergen sejati dengan barisan divergen sejati. Enggak ada, ini dulu. Oh iya. Nah, yang akan dibuktikan itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama kita buktikan bahwa barisan XN di mana barisan XN itu sama dengan barisan akar N itu divergen sejati, dan barisan YN adalah barisan N, dia juga divergen sejati. Kemudian kita buktikan barisan XN per YN itu barisan konvergen. Nah, kita ke pembuktiannya, karena yang untuk barisan XN sama dengan barisan akar N itu kita merujuk ke latihan soal. Atau yang ini bisa. Kalian mau pakai ini juga boleh. Nih, alasannya juga boleh. Oh iya, Bu. Jadi kayak merujuk ke ini masih butuh gak, Bu? Nggak usah, kalau udah ditulis kayak gini nggak usah. Berarti berdasarkan teorema apa itu? Kalau pakai konsep dia tidak terbatas, berarti pakai teorema apa? Ya, terbatas konvergensi monoton kan? Bukan konvergensi monoton. Iya, monoton tapi versi divergen. Berarti teorema berapa itu? Bukan MCT yang di bab 34 atau 35 ya, saya lupa. Bukan di MCT yang di 36 juga. Teorema berapa itu yang tadi dibuktikan? 363, Bu. Ini coba, ini alasannya gini ya. Oke, gitu. Coba. Barisan XN dan YN divergen sejati. Dilanjutin. Ya, karena barisan XN dan barisan YN adalah barisan divergen sejati, maka bukan karena barisan XN dan YN itu divergen sejati karena barisan XN dan barisan YN itu divergen sejati karena kedua barisan tersebut tidak terbatas berdasarkan teorema 3.6.3. Nah, kita perhatikan bahwa XN per YN itu sama dengan akar N per N, sama dengan 1 per akar N ya. Terus 1 per akar N ini kita berdasarkan example 3.3.a yang bagian A, diketahui bahwa limit daripada barisan 1 per akar N sama dengan 0. Oke, next. Dengan demikian, berdasarkan teorema 3.3.2 tentang konvergensi monoton, maka disimpulkan bahwa barisan XN per YN itu konvergen. Nggak pakai teorema konvergensi monoton. Kan sudah, kalau limitnya ada ya udah, berarti ya, dengan demikian karena limitnya
ada ya Bu. Berarti barisan xn per yn itu konvergen. Konvergen ke 0. Berarti pakai apa? Pakai teorema yang mana? Atau pakai definisi? Rujukannya apa? Apa rujukannya ini? Teorema atau definisi? Definisi ya Bu. Definisi berapa? Yang awal-awal tentang definisi limit barisan, definisi berapa itu? 31. Tiga 3.1.3. Iya. Oke. Oke, kalian membuktikan itu harus proses pembuktiannya benar, alasannya juga benar gitu ya. Oke, dilanjut. Ya, baik. Oke, dengan demikian berdasarkan definisi 3.1.3 barisan xn per yn itu barisan konvergen. Jadi terbukti yang untuk yang A teman-teman ya. Kemudian untuk yang B nih, mungkin Misbah bisa balik ke soalnya untuk premis dan nah nih. Kira-kira untuk yang B, teman-teman tahu nggak nih untuk premisnya kira-kira apa? Oke, mungkin langsung aja kali ya. Yes, bisa di ini. Ya, untuk premisnya ini agak ralat ya teman-teman ya. Karena jadi kita karena menggunakan konsep pembuktian, maka premisnya ini kita misalkan nih barisan xn dan yn-nya gitu. Tapi sebelum karena yang A itu sebelumnya yang A itu kita misalkan barisan xn adalah barisan akar n, tetapi untuk yang B ini kita misalkan bahwa barisan xn adalah barisan n dan barisan yn adalah barisan akar n. Nah, kemudian yang akan dibuktikan ini sebelumnya untuk barisan seperti tadi ya, seperti yang A, barisan xn dan yn itu divergen sejati, dan barisan xn per yn juga divergen sejati. Nah, karena sebelum pembuktiannya, karena berdasarkan yang bagian A tadi kita udah simpulkan ya bahwa barisan barisan n dan barisan akar n itu divergen sejati sudah terbukti. Maka di sini kita tinggal membuktikan nih bahwa barisan xn per yn ini itu divergen sejati. Nah, karena barisan xn dan barisan yn divergen sejati, maka kedua barisan tersebut tidak terbatas berdasarkan teorema 3.6.3. Nah, kita perhatikan di sini bahwa karena tak terbatas, justru kamu kan menjelaskan karena dia tak terbatas, makanya dia divergen sejati. Ini kan di premisnya cuma xn sama dengan ini aja, bukan dia divergen sejati. Nah, di pembuktian kamu ya walaupun sebenarnya nggak perlu karena tadi sudah di A, ya udah ditulis ulang lagi aja.
barisan XN dan YN itu divergen sejati ya karena kedua barisan tersebut tidak terbatas. Iya, baik, Bu. Bukan, jangan dibalik, bukan karena dia divergen sejati maka dia tak terbatas. Justru kamu ingin membuktikan bahwa dia divergen sejati. Jangan dibalik posisinya jika makanya. Ya, baik, Bu. Jadi untuk pembuktiannya, karena barisan XN dan barisan YN adalah divergen sejati karena kedua barisan tersebut tidak terbatas. Berdasarkan teorema 3.6.3. Nah, di sini kita perhatikan bahwa tadi kan XN-nya kita misalkan barisan N dan YN itu barisan akar N ya. Jadi kita perhatikan di sini XN per YN sama dengan N per akar N. Nah, N ini kita bisa ubah bentuknya seperti ini ya, akar N dikali akar N per akar N. Nah, ini sama dengan akar N. Next. Nah, terlihat bahwa XN per YN sama dengan akar N. Hal ini berarti bahwa yang seperti yang kita tahu ya, bahwa barisan akar N itu adalah barisan divergen sejati, maka barisan XN per YN ini tidak terbatas, naik dan tidak terbatas. Langsung aja, ini kan sudah ada di atas, nggak perlu kan? Ini udah nggak perlu. Kan dari, ini kan sudah dibuktikan, karena akar N. Ya, langsung aja. Karena ini divergen sejati, jadinya apa? Coba kalau berikutnya nulis apa? Nah, nggak usah lewat sini, kan karena kalian ini akar N-nya sudah punya di teorema, sudah punya di premis masalahnya. Beda sama yang contoh A tadi. Contoh A tadi kan hasilnya adalah apa tadi yang A? Divergen, Bu, barisan XN per YN. Coba yang A, balik lagi ke yang A. Kalian ketika di A punya XN per YN-nya apa? 1 per akar N. 1 per akar N. Kalian belum punya di atas kan? Iya. Di atas kan kalian cuma punya akar N dan N. Makanya kalian butuh contoh ini, merujuk ke definisi, ke contoh 333 untuk menyatakan bahwa si limit 1 per akaran N ini adalah 0. Tapi untuk contoh berikutnya, bagian yang B, balik lagi. Nah, ini kan kalian punyanya ini, sesuatu yang ini. Kalian kan punyanya ini, akar N. Akar N ini kan sudah ada di atas, jadi nggak perlu lewat sini lagi. Berarti kayak gini ya, Bu, karena terlihat bahwa XN per YN sama dengan akar N sama dengan YN ya, Bu? Ya, maka langsung aja, maka XN per YN divergen sejati kan sudah punya di awal, ini kan sudah dibuktikan. Kan tadi pernyataan sebelumnya sudah kan, karena udah punya, kalian sudah ngasih contoh bahwa si ini adalah contoh barisan yang divergen sejati, ya udah nggak usah dijelaskan lagi, nggak usah mutar-mutar lagi bahwa XN dan YN itu ada XN per YN itu adalah naik dan tak terbatas, kecuali dapatnya misalnya kan XN per YN itu dapat himpunan, dapat barisan lain yang tidak ada di atas, ya udah berarti harus dijelaskan lagi. Tapi kalau dia dapatnya adalah barisan yang di atas, ya nggak perlu, karena toh di sebelumnya ini kan sudah dijelaskan. Ini kan di sini sudah dijelaskan bahwa dia barisan divergen sejati. Udah dari sini ya udah kita otomatis sudah punya XN per YN itu divergen sejati. Karena bentuknya adalah ini. Dan kita sudah punya ini di atas. Oke, dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya kita ke latihan 3.6 nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Misbah. Ya, kita masuk ke latihan soal nomor 4. Establish the proper divergence of the following sequence. Tentukan divergensi dari barisan berikut. Yang A akar N, yang A barisan akar N, yang B barisan akar N plus 1, C barisan akar N min 1, yang D barisan N per akar N plus 1. Nah, yang A
premisnya, misalkan alfa elemen R sebarang akan dibuktikan divergensi dari barisan akar N. Pembuktiannya. Nah, premisnya jangan itu. Misalkan X sama dengan akar N, akan dibuktikan X divergen sejati, gitu seharusnya. Alfa elemen R itu diambil di bawah ketika kita melakukan pembuktian. Oh, jadi premisnya misalkan X sama dengan barisan apa tadi, akar N ya? akar N ya. Nah, akan dibuktikannya ini. Barisan akar N divergen sejati. Iya. Nah, pembuktian Baru ini di sini. Ambil sebarang alfa elemen R terus tadi nulis apa, lanjutin? maka akar N lebih besar dari alfa jika dan hanya jika N lebih besar dari alfa kuadrat. Karena barisan N adalah divergen sejati berdasarkan eksempel 3.0.2 yang B, maka terdapat K alfa kuadrat elemen himpunan bilangan asli. Sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K alfa kuadrat lebih besar dari alfa kuadrat, atau dapat ditulis N lebih besar dari alfa kuadrat. Dengan demikian diperoleh akar N lebih besar dari alfa. Karena untuk semua alfa elemen himpunan bilangan real terdapat K alfa kuadrat elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga N lebih besar dari sama dengan K alfa kuadrat, maka akar N lebih besar dari alfa. Berdasarkan definisi 3.1 yang poin 1, barisan akar N adalah barisan divergen sejati. Nah, yang B, premisnya, misalkan X sama dengan, berarti tadi, misalkan X sama dengan barisan akar N plus 1, akan dibuktikannya barisan akar N plus 1 itu divergen sejati. Nah, pembuktian, ambil sebarang alfa elemen R, berarti langsung perhatikan bahwa akar N plus 1 itu lebih besar dari akar N. Nah, berdasarkan yang poin A tadi, kita ketahui bahwa barisan akar N itu adalah barisan divergen sejati. Karena alfa elemen R sebarang dan barisan akar N adalah divergen sejati, maka terdapat K alfa elemen himpunan bilangan asli. Sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K alfa kuadrat, maka akar N plus 1 itu lebih besar dari akar N, lebih besar dari alfa. Nah, dari situ kita peroleh akar N plus 1-nya itu lebih besar dari alfa. Karena untuk setiap alfa elemen himpunan bilangan real terdapat K alfa elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K alfa, maka akar N plus 1 itu lebih besar dari alfa. Berdasarkan definisi 3.6.1 yang poin pertama, barisan akar N plus 1 itu adalah barisan divergen sejati. Ini tambahkan untuk setiap nanti ya. Oh iya Bu, siap, nanti ditambahkan. Nah, untuk poin yang C akan dilanjut oleh Naila. Oke, berarti yang C ini kan barisan, kita premisnya kita misalkan X barisan akar N-1, selanjutnya akan dibuktikan X divergen sejati. Nah, terus pembuktiannya ini, pertama-tama kita perhatikan bahwa akar N-1 lebih besar sama dengan akar N per 2 untuk setiap N lebih besar daripada 2. Nah, karena alfa elemen himpunan bilangan real sebarang, maka Ini akar ambil kan? Tadi kamu belum ambil. Oh, Ambil iya, sebarang ambil sebarang alfa
elemen himpunan bilangan real, maka akar n min 1 lebih besar sama dengan akar n per 2 lebih besar dari alfa. Nah, kita perhatikan kalau ini kenapa? Apa yang menjamin ini? Apa yang menjamin kalau saya anggap ini adalah X, kalau saya punya X bilangan real, iya. Ini yang saya anggap sebagai X elemen R, apa yang menjamin ini ada? Kalau yang tadi kan alasannya kayak yang N+1 kan tadi alasannya karena konvergensi si akar N. Nah, ini berdasarkan konvergensi apa? Maksudnya divergensi jatinya, divergensi si akar N. Nah, ini berdasarkan divergensinya siapa? Jangan langsung ujuk-ujuk ada kondisi ini. Coba kamu mundur, kalau yang tadi kayak apa coba buktinya? Pasti ada alasannya. Kalau ini, nah kayak ini. Ini karena barisan akar N adalah divergen sejati, maka ada ini. Sehingga ini. Kan nggak tiba-tiba muncul si akar N+1 besar dari alfa, nggak tiba-tiba muncul. Dia lewat ini dulu, lewat bahwa si akar N itu adalah divergen sejati dulu. Nih. Ini kalau saya kayak gini, kursor saya kelihatan nggak sih? Kursor saya kelihatan nggak ini goyang-goyang? Enggak, Bu. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan? Ya, intinya iya. Di sini kan lewat si akar N muncul besar dari alfa itu muncul karena lewat ini dulu. Akar bawah si barisan akar N itu adalah divergen sejati. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini nggak ada argumentasi kenapa si akar N per 2 itu besar dari alfa itu muncul. Coba yang akar N-1 besar sama dengan akar N2 itu dimundurin dulu, bisa nggak? Ambil yang muncul cuma ambil, oke. Coba pemutihannya enter 1 kali. Enter lagi. Oke, berarti saya harus nyisipin. Maka ini, harus apa dulu ini yang diisi? Ini masih pakai si itu sih, barisan akar N itu divergen sejati, maka apa? Maka terdapat K alfa sehingga apa? Sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K alfa kuadrat. Masih pakai K alfa kuadrat? Sebenarnya
ditulis ke alfa juga nggak masalah sih. Yang penting ya, maksudnya itu adalah dia bergantung kepada alfa. Ya si alfa kuadrat kan juga bergantung pada alfa. Sehingga apa? Berlaku? XN besar daripada alfa. Tulis akar N besar dari 2 alfa boleh nggak? Boleh nggak? Akar 2 alfa maksudnya, Bu? Ya? Iya, Bu. Boleh nggak? Boleh, Bu. Sama aja kayak kita modif-modif. Ingat kalau yang kita barisan konvergen kan walaupun kita ambil epsilon besar dari 0 kan ada tuh yang kita ternyata ujung-ujungnya yang xn min x kecil dari epsilon per 2 boleh kan kayak gini? Yang kita buktikan kalau x dan y konvergen kan x plus y-nya konvergen kan? Ini kan kita lewat cara ini. Terus kita juga buktikan punya bahwa ini epsilon per 2. Ya walaupun ininya epsilon di sininya epsilon per 2 nggak masalah kan. Oh intinya kan ini lebih kecil tuh untuk sembarang epsilon besar dari 0 ya. Jadi walaupun di sini ada di sininya epsilon, di sini epsilon per 2 nggak masalah selagi toh epsilon per 2 itu masih besar dari 0. Begitu juga dengan ini. Nggak mesti di ujung ini besar dari alfa. Besar dari akar 2 alfa juga nggak masalah toh, yang penting kan ini bilangan real. Yang penting si akar n itu lebih besar dari suatu bilangan real gitu. Nah, kalau dari sini jadinya punya apa? Sehingga baru ke sini. Jadi apa ini? Akar alfanya, akar 2-nya saya pindah jadinya apa? Akar n per 2 lebih sorry, itu lebih besar maksudnya ini ya, belum tadi. Besar dari alfa. Ya udah baru sehingga baru ke sini. Karena kondisi yang tadi, karena akar n-1 itu besar sama dengan akar n per 2. Oke, silakan kamu ulang. Jadi pembuktiannya kita perhatikan bahwa akar n min 1 lebih besar sama dengan akar n per 2 untuk setiap n lebih besar daripada 2. Terus berikutnya kita ambil sebarang alfa elemen himpunan bilangan real karena barisan akar n divergen sejati, maka terdapat k alfa elemen bilangan himpunan bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k alfa berlaku akar n lebih besar dari akar 2 dikali alfa sehingga akar n per akar 2 lebih besar dari alfa. Sehingga akar n min 1 lebih besar dari sama dengan akar n per 2 lebih besar dari alfa. Nah, selanjutnya jadi kan tadi di sini kondisi ini butuh ini kan, lanjutin yang saya tulis warna hijau itu. Oh ya, untuk setiap n lebih besar daripada k alfa dan n lebih besar sama dengan 2. Terus, next. Kita perhatikan akar n. Oke. Ini kayaknya kalian lakukan analisis pendahuluan ya. Saya kira udah pembuktian. Terus lanjut. Iya. Akar n per 2 lebih besar dari alfa. Jadi akar n lebih besar alfa akar 2, dan karena barisan akar n divergen sejati, maka terdapat k. Nah, berarti ini udah nggak perlu, kan tadi udah. Oh iya, Bu. Ini udah nggak perlu. Oh iya, berarti langsung aja. Tadi kan kita udah dapat ini, jadi sedemikian
sehingga untuk setiap N lebih besar dari K alfa akar 2, maka akar N-1 lebih besar dari... Tadi juga udah kan? Ya langsung aja Bu ke... Ya, dengan demikian diperoleh akar N-1 lebih besar dari alfa. Dan karena karena untuk sebarang alfa elemen himpunan bilangan real terdapat K alfa akar 2 elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K alfa akar 2. Ini dan ya. Kan N-nya juga harus iya, Bu. Dan N lebih besar dari sama dengan 2, maka akar N-1 lebih besar dari alfa. Maka berdasarkan definisi 3.6.1 barisan akar N-1 divergen sejati. Oke, mundur lagi kalau punya kalian nulis kayak gini, kalau mau coba dimundur. Alternatif nulisnya adalah ini ditaruh sebagai analisis pendahuluan. Nih. Ini ditulis sebagai analisis pendahuluan. Ini bukan karena ini nggak ada karena alfa elemen sembarang. Terus ini. Nah, baru di sini baru ambil sembarang di sini. Ketika ini kan yang saya hijau ini adalah analisis pendahuluan, terus lanjut bukti formalnya. Bukti formal dimulai dari ambil sembarang alfa elemen R, baru lanjut ke sini. Kalau mau ngedit ya udah kayak gini aja ngeditnya. Yang saya tulis hijau itu saya lingkar hijau sebagai analisis pendahuluan. Terus yang setelahnya itu yang bukti formalnya dimulai dengan ambil sembarang alfa elemen R, kemudian baru dijelaskan karena akar N divergen sejati maka berlaku itu. Terus next. Nah, yang tadi kan saya nulisnya dan ya. Terus terdapat K, ini dipilih aja K-nya sama dengan ini K sama dengan supremum atau maksimum si K alfa per 2 dengan si M. Tadi kan syaratnya harus 2 ya. Supremum dari 2 dan si ini. 2 dan K alfa per 2. K akar 2 gitu. Oke, dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita premisnya ini kita misalkan X sama dengan barisan N per akar N plus 1 dan akan dibuktikan X divergen sejati. Nah, kita lakukan analisis pendahuluan lagi ya. Analisis pendahuluan. Lanjutin. Lanjutin. Iya, Bu. Kita perhatikan bahwa N per akar N plus 1 lebih besar sama dengan N per akar 2N sama dengan akar N per akar 2 lebih besar dari alfa karena N plus 1 lebih kecil sama dengan 2N untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Nah, akar N per akar 2 lebih besar dari alfa sehingga akar N lebih besar dari alfa akar 2. Nah, karena barisan akar N itu divergen sejati, maka terdapat K alfa akar 2. Sorry, ini analisis pendahuluannya sudah selesai. Baru di sini ambil ambil sebarang alfa
elemen himpunan bilangan real, dan karena barisan akar n divergen sejati, maka terdapat K alfa akar 2, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari K alfa akar 2, maka n per akar n plus 1 lebih besar sama dengan akar n per akar 2 lebih besar dari alfa. Dengan demikian diperoleh n per akar n plus 1 lebih besar dari alfa, dan karena untuk sebarang, karena alfa elemen himpunan bilangan real sebarang, maka terdapat K alfa akar 2 elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga Setelah karena untuk setiap itu nggak ada maka. Langsung aja karena setiap alfa elemen R terdapat, langsung gitu aja, nggak ada makanya. Iya Bu, maaf. Terdapat K alfa akar 2. Diulang dari karena untuk setiap alfa. Karena untuk setiap alfa elemen himpunan bilangan real, terdapat K alfa akar 2 elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan K alfa akar 2, maka n per akar n plus 1 lebih besar dari alfa. Maka berdasarkan definisi 3.6.1, barisan n per akar n plus 1 adalah divergen sejati. Sudah. Oke, terima kasih atas presentasinya.